bihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa dikaruniakan oleh Allah kekuatan kesehatan lahir dan batin. Karunia yang besar ketika setiap hari kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melakukan aktivitas kita setiap hari, terlebih lagi kita masih dapat melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus ibadah salat subuh yang kita lakukan barusan, diawali dengan tahajud dan aktivitas yang lainnya. Semoga aktivitas kita penuh berkah, dibimbing oleh Allah, dijadikan setiap langkah kita langkah yang berbuah amal soleh, sehingga memiliki cukup bekal saat pulang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat dimanapun berada, insya Allah kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini, kajian MQ pagi, kita akan mengkaji tentang dakwah, ya, bagaimana dakwah tak kenal lelah, tapi kita akan nanti juga berdialog dengan Ustadz Asep Rahmat Hidayat, ya. Beliau masih di perjalanan, jadi mungkin sekitar 10 atau 20 menit ke depan baru bisa bergabung, karena masih berada di Aceh, ya. Ini Ustadz Asep ini teman saya dari Bujang dulu, ya, dan beliau banyak berdakwah sampai hari ini, Masya Allah, ya. Pernah berdakwah di kalangan geng motor, kemudian dakwah di pegunungan, punya pesantren pegunungan di Gunung Bubut di Kabupaten Bandung, ya, jauh, tidak bisa masuk kendaraan untuk sampai ke sana, ya, jadi harus jalan kaki dan ke atas, ya. Kemudian juga di beberapa tempat sekarang sedang jauhlah dakwah ke Aceh, kemarin di Medan, sekarang sudah di Aceh, sebelumnya ada di Jambi dan Padang, Masya Allah, ya. Jadi berbulan-bulan begitu berdakwah. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua, menjadi dorongan untuk kita juga bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kapasitas kita yang Allah titipkan kepada kita masing-masing. Sahabat-sahabat dimanapun berada, sering disampaikan oleh guru kita di sini, ya, bahwa ada fungsi manusia. Allah menciptakan kita sebagai manusia. Satu, tugas kita, fungsi kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Kita sebagai ibadullah, sebagai abid, hamba Allah. Yang tugas utama kita, Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana surat 51 ayat 56, Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Tugas kita di dunia, Allah menciptakan kita ke muka bumi ini adalah kita untuk beribadah kepadanya. Inilah peran kita di muka bumi, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita, Rob kita, kita sebagai hamba Allah, dan pengakuan hamba ini dalam bentuk ibadah-ibadah kita kepadanya. Pengakuan kita la ilaha illallah, Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, Allah yang kita sembah, kita ibadahi, kita implementasikan dalam bentuk ibadah kita setiap hari kepadanya. Wabil khusus yang wajib, yang tidak boleh satu waktu pun kita tinggalkan, juga bahkan kita diberikan kesempatan untuk beribadah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga lengkap dan bisa melengkapi dari kekurangan amal kita yang wajib tersebut. Kalau yang wajib, itu nggak boleh kurang, gitu ya. Jadi kalau kita punya usia ini, sebutlah misalkan 60, gitu, dan usia balik saya 15 tahun, maka selama 45 tahun dari awal balik sampai wafat, kita terkena kewajiban-kewajiban. Berarti kalau 45 tahun, ada 45 kali ketemu Ramadan, ada 45 tahun dikali 356 hari, dikali 5 waktu sholat kita lakukan. Ini adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan.
kewajiban zakat yang harus kita keluarkan dari harta kita. Tapi juga ada kewajiban atau ada amalan sunnah yang melengkapinya. Itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bahkan lebih luas lagi ibadah kita. Para ulama memberikan definisi bahwa ibadah itu adalah ma'habullah, apa-apa yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan mendekatkan kepada Allah. Nah, sehingga tidak hanya terbatas ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sudah tentu, yang aturannya ditentukan oleh Rasulullah, tapi semua jenak kehidupan kita, semua sisi kehidupan kita, ini adalah ibadah. Sehingga kalau kita bekerja, bagian dari ibadah. Kita kuliah, bagian dari ibadah. Kita sekolah, bagian dari ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Semuanya bisa bernilai ibadah ketika niat dan tujuan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi kedua diciptakan kita sebagai manusia oleh Allah adalah berfungsi sebagai khalifah. Kita pemimpin di muka bumi, kita yang mengurus, yang mengatur, yang diberikan amanah bagaimana dunia ini, muka bumi ini bisa makmur, bisa hidup, dan bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat Al-Hasr bahwasanya wahamalal insan, ya manusia mengambil amanah kepemimpinan ini, amanah dunia ini, untuk kemudian mengatur dan mengisi, memakmurkan dunia ini sebaik mungkin, sebagaimana yang Allah kehendaki, Allah inginkan. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan malaikat, maka maka manusia ini dijadikan pemimpin. Ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini diberikan kepemimpinan untuk alam raya ini. Maka kita dituntut selain hablum minallah, maka hablum minanas kita, urusan dengan manusia, dan hablum minal alamin, dan seluruh alam ini. Ya, dalam ayatnya, penciptaan manusia ini, tanda kutip sempat diprotes oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah akan menciptakan makhluk yang saling bermusuhan, saling menumpahkan darah, begitu? Maka Allah menjawab, ini a'lamu ma ta'lamun, bahwa manusia lebih tahu. Kita diperintahkan untuk beribadah, berdakwah. Ya, fungsi kita adalah fungsi dakwah. Sehingga kita sebagai hamba Allah, wabil khusus umat Allah memiliki Rasulullah kuluna da'iyah. Semuanya adalah da'i, semuanya adalah penyeru, semuanya adalah pendakwah. Kita semua bisa menjadi bagian dari berdakwah, mendakwakan Islam, mendakwakan kebenaran. Nah, itu sebagai pembuka. Sudah bergabung? Sudah, Ustaz. Ya, silakan. Kita masih menantikan juga Ustadz Asep karena masih. Silakan Ustadz, ikut menyimak aja. Monggo. Ikut menyimak. Nanti ikutan kalau diperlukan ya. Silakan sempurnakan Ustadz. Siap, Maka. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf sekali lagi Ustadz Asep yang kita undang masih dalam perjalanan nampaknya. Jadi kurang lebih 5.20 atau 5.30-an baru bergabung. Semoga tidak ada kendala ya. Nanti kita lanjutkan dulu sebelum beliau bergabung, dan nanti insya Allah ditambahkan juga oleh sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini fungsi yang ketiga kita diperintahkan oleh Allah, wabil khusus umat Rasulullah. Ada ungkapan kuluna da'iyah, kita semua adalah da'i, kita semua adalah penyeru, kita semua adalah pendakwah. Jadi tidak sebatas apakah yang dakwah itu harus kiai, ajengan, ulama, tidak. Ternyata umat Rasulullah ini kuluna da'iyah, kita memiliki tugas sama untuk bisa berdakwah sebagaimana fungsi diciptakan kita oleh Allah ke muka bumi ini.
Ya, sehingga ketika Rasul dulu, para nabi terdahulu itu diutus oleh Allah, mereka dakwah untuk umatnya. Ya. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul itu apa bedanya? Nabi itu dari bahasa Arab, dari kata naba'a, artinya pembawa berita. Ya, membawa berita apa? Kebenaran, membawa berita, mendakwahkan tauhid. Sama dakwah para nabi terdahulu sampai Rasulullah. Dakwahnya adalah tauhid. Dakwahnya adalah mengenalkan Allah. Ani'budullah wajtanibut tagut. Mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut, sembahan selain Allah. Namun, kalau beribadahnya berbeda, tentu syariat setiap nabi dengan zamannya yang beragam. Dan ada kesamaan, yaitu mendakwahkan tauhid. Nah, yang kedua, para nabi terdahulu, itu mereka tugas dan berdakwah khusus kepada umatnya saja. Ada Nabi Nuh, ya, kepada kaumnya, kaum Ad, ada kaum Samud, ada Nabi Lut, kaum Sodom, ada Nabi Musa kepada Bani Israel, ya, dan kaum-kaum tertentu. Rasulullah SAW itu bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai nabi terakhir, dakwahnya kepada semua umat dan umat akhir zaman. Nah, dan ternyata pewarisnya daripada Rasulullah yang melanjutkan dakwah ini adalah tentu kita umatnya. Maka kekhususan kita sebagai umat Rasul, min khosaisir umat Rasul, dari kekhususan umat Rasulullah adalah kita berdakwah. Tidak hanya Rasulullah yang berdakwah, yang diutus kepada kita umatnya, tapi kita umatnya pun memiliki tugas berdakwah. Sahabat-sahabat sekalian, satu ketika ada ungkapan ya dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya kaitan dakwah ini dengan ilmu, artinya mempelajari satu ilmu dan kita tahu satu ilmu, maka itu disebarkan dan didakwahkan. Ini Rasulullah juga bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Sehingga kalau ungkapan Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslahu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmunya, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak kebaikan. Nah, tentu sampainya kebenaran, sampainya ilmu ini kalau diawali atau dimulai dengan ilmunya, gitu ya. Nah, dakwah para nabi tentu berdasarkan ilmunya, yang kalau para nabi dibimbing oleh Allah langsung, ya, firman Allah sampai kepada mereka. Namun kita, ya tentu kita ada para ulama, ada guru-guru yang mengajarkan ilmu. Karena proses belajar itu sering disampaikan di sini al-qira'ah wa su'al. Proses belajar itu BT, ya, baca dan tanya. Itu. Qira'ah itu artinya membaca, kemudian soal itu artinya bertanya. Kalau membaca harus ada buku, ada kitab yang dikaji, bertanya, ada ustadz, ada guru yang ditanya, yang lebih tahu ilmunya. Nah, ini juga yang dituntut dalam sebuah perjalanan dakwah, gitu ya. Semua harus memiliki ilmunya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah selain diawali dari ilmu, dakwah ini adalah tentu kita diperintahkan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, ya. Berdakwah ini dengan bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, hikmah ini ada dua makna. Ada yang memaknai para ulama, hikmah itu artinya bil Quran was sunnah. Mendakwahkan Islam dengan panduan kepada Quran dan sunnah. Itu yang dimaksud dengan bil hikmah. Ya. Nah, yang kedua, makna bil hikmah adalah dengan hikmah. Artinya dengan pelajaran yang penuh dengan kebijaksanaan, sesuatu yang dipelajari lewat ilmu yang mendalam atau lewat sebuah pengalaman. Nah, banyak sekali dalam kehidupan kita
yang dengan yang kita jalani itu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran. Ya, itu disebut dengan hikmah. Ya, kejadian yang kita lihat, kejadian yang kita alami, kejadian yang kita rasakan, kejadian yang kita dengar, itu jadi ilmu. Itu jadi hikmah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menemukan hikmah dalam kehidupan ini, maka di situ sesungguhnya kita bertemu dengan kebaikan. Karena Allah berfirman dalam Quran, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam ungkapan ini Rasul bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang pada seorang beriman. Kalau bertemu, fakhudu, maka ambil. Gitu ya. Kalau bertemu dengan satu kejadian, satu peristiwa, maka ambil hikmahnya apa. Nah, itu juga makna kedua dari udu sabili rabbika ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Di ayat An-Nahl 125 ini juga kita diperintahkan dengan mau'izah hasanah. Mau'izah itu nasihat atau peringatan atau tausiah, begitu, jangan al hasanah yang baik juga. Dan tentu kita punya teladan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladannya dalam kehidupan kita, memberikan contohnya. Rasulullah melakukan dakwah dengan hikmah, ya, tidak dengan kasar, tidak dengan keras, tidak dengan bengis, tapi dengan hikmah dan mau'izah hasanah, penuh kasih sayang dan nasihat-nasihat itu pun yang baik, yang membawa keselamatan, mengajak manusia kepada keselamatan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun terjadi perdebatan, gitu ya, diskusi, terjadi perbedaan, maka billati hiya ahsan. Perbedaan itu pun dihadapi dengan cara yang baik, ya, tidak dengan emosional, saling menyalahkan, merasa paling benar, lalu kemudian malah tidak terjadi titik temu, malah terjadi perpecahan. Ya, ada menarik dari ungkapan seorang Imam Hasan Al-Banna, ya, seorang mujahid, seorang dai dari Mesir. Beliau mengatakan, berusahalah engkau menghindari sebuah perdebatan, karena dalam perdebatan itu sangat mungkin diikuti oleh hawa nafsu. Ya, hindarilah perdebatan sekalipun engkau benar, posisi yang benar. Nah, ini maksudnya supaya memang menghindari perdebatan, supaya memang tidak terjadi perdebatan yang jauh lebih sengit lagi, yang kemudian menimbulkan emosi, gitu ya. Nah, kita sering dapat ilmu dari AA, disampaikan, kalau lihat perbedaan itu, selalulah lihat bahwa boleh jadi kita benar dan boleh jadi orang lain juga benar, gitu ya. Sehingga rumus bijaksananya yang saya kutip dari Al-Munajjina. Jadi ya, pahami keduanya, pelajari keduanya, pahami keduanya, ambil yang kita yakini dan hargai yang beda dengan kita. Nah, ini lebih bijak, ya, karena kalau kita lihat para ulama dulu juga sejarahnya begitu, perbedaan ini sudah muncul, ada. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu guru dan murid, ya. Dan konon kata para ulama ada 17.000 perbedaan di antara mereka, dan tidak ada ribut, ya, tidak jadi pertentangan yang besar, bahkan di kalangan para muridnya sekalipun. Satu ketika Imam Syafi'i itu datang ke pesantrennya Imam Maliki, ya, Imam Maliki itu gurunya, setelah Imam Maliki wafat. Jadi Imam Syafi'i itu kunut, Imam Maliki itu enggak. Tapi ketika Imam Syafi'i datang ke pesantrennya, mungkin zaman kita, ya, ketemu dengan murid-muridnya Imam Maliki, lalu dipersilakan memimpin salat, maka Imam Syafi'i tidak kunut, ya, sampai ribut di kalangan muridnya. Wah, sekarang Imam Syafi'i sudah taubat, dia nggak kunut, gitu ya. Ketika ditanya, kenapa ya Syekh tidak kunut? Biasanya Anda kunut. Ya, saya menghargai ini pendapatnya guru saya, Imam Maliki. Dia
di sini mengajarkan tidak boleh, maka saya tidak melakukan. Masya Allah ya, bijak dari ulama dulu, contoh guru-guru kita gitu semua, Imam Syafi'i, mazhab yang paling banyak digunakan di negeri kita di Indonesia, beliau memberikan contoh yang bijak bagaimana di dalam dakwah itu ya. Nah, di kita banyak perbedaan ya, satu saat ada yang ribut tuh ya, 1, 2, 3, 1, 11 memperebutkan tentang jumlah rakaat salat tarawih. Daripada Isya mereka debat sampai selesai gitu ya, sholat Isyanya selesai, daripada Isya sampai subuh, debatnya nggak selesai sampai sahur ya, mempermasalahkan tentang sholat tarawih, dan mereka juga tidak tarawih karena sibuk berdebat ya. Masya Allah, ini luar biasa jadi masalah ya. Saya rasa belum masuk Kang Faruk ya, saya lanjutkan ya, 5 menit lagi mudah-mudahan beliau masuk. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang menarik juga dalam dunia dakwah ini, sebagai umat Rasul tadi ya, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ya, dari ayat 103, 104 ya. 104-nya Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah berfirman, "Wal takum minkum," hendaklah ada di antara kalian. Nah, dalam bahasa Arab min itu lil ba'di, maksudnya adalah untuk sebagian. Sebagian di antara kalian yang bertugas gitu ya, atau melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh menyeru kepada al khair, kemudian ta'muru bil ma'ruf. Jadi ada kalimat khair, ada ma'ruf ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia tentu diartikannya sama, baik saja gitu ya, baik saja. Tapi ternyata beda. Kalau ma'ruf itu, khair itu adalah, ma'ruf itu kebaikan yang tanpa diatur agama pun orang tahu ya. Dari kata arafa, ma'ruf artinya diketahui. Ketika seorang menolong orang lain, itu perbuatan baik, itu perbuatan baik yang diketahui, disepakati banyak. Ketika seorang membantu temannya, itu perbuatan yang baik, ma'ruf ya. Tapi khair itu kebaikan yang diatur oleh agama ya, diatur oleh agama. Sehingga kalau seorang berbuat baik, tidak hanya berbuat baik karena unsur sebagai manusia, karena banyak yang tidak punya iman pun, bukan seorang muslim pun dia berbuat baik ya. Ada yang nolong yang lain, yang ada yang membantu, ada yang dia berdonasi begitu besar untuk yang sakit dan seterusnya. Nggak punya iman, tidak punya Islam, tidak beragama Islam, tapi melakukan kebaikan. Nah, itu ma'ruf saja ya. Tapi khair, kebaikannya ada diatur agama. Artinya ketika dilakukan, maka tidak hanya menjadi baik, tapi berpahala. Aturan-aturan kita melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh agama, yang diatur oleh agama, mana yang harus dilakukan dan mana yang jangan, ini membuat kita bisa melakukan amal-amal yang berpahala dan menjadi bekal pulang kita. Ya, ini amal-amalan yang baik, begitu disebut dengan khair. Jadi, yad'una ilal khair, menyeru berdakwah itu kepada khair, kepada kebaikan yang ditentukan kebaikan itu oleh Allah dan Rasulnya. Bentuknya ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Definisi lain juga, ma'ruf itu adalah kebaikan berupa sikap. Jadi kalau orang menolong gitu ya, sopan, itu sikap, itu ma'ruf. Tapi khair berupa sifat, tidak hanya dalam bentuk perilaku, tapi dari hatinya. Ya, karena dia hatinya dermawan, hatinya merasa bersyukur, maka dia berbagi kepada yang lain. Karena hatinya begitu lapang, begitu tenang, maka dia menolong yang lain, gitu ya. Nah, jadi dari hatinya, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada benci, dari hatinya, itu perbuatan yang khair. Jadi definisi lain ya dari perbedaan ma'ruf dan khair. Nah, kemudian wa yanha 'anil munkar, tidak hanya menyuruh kepada yang ma'ruf, tapi mencegah dari yang munkar. Ada seorang yang mengatakan,
harusnya amar ma'ruf nahi munkar itu seperti dua sayap pesawat, ya, yang kalau atau sayap burung. Nah, tidak mungkin burung terbang dengan sebelah sayap, gitu ya. Pesawat juga kalau pesawatnya sayap yang sebelahnya rusak, maka pesawat itu bisa jatuh, bisa oleng dan tidak bisa berfungsi. Begitu itu yang terjadi. Sehingga dalam kehidupan kita juga sama, menyeimbangkan antara khair, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu harus diseimbangkan dengan baik. Demikian Kang Faruk, mungkin ada tambahan dulu dari AA sambil menunggu Ustadz Asep nih. Ustadz Asep nampaknya masih belum bisa bergabung atau baru subuh ya di Aceh, Masya Allah. Mohon maaf nih kalau ada kendala, jadi sudah hubungi dari kemarin. Tentang berbuat baik. Itu memang kebaikan itu akan nikmat kalau betul-betul ikhlas. Kenikmatannya berbuat baik itu berbanding lurus dengan keikhlasan. Karena berbuat baik juga bisa bikin jengkel, kecewa, sakit hati. Kalau memang dalam kebaikan yang kita lakukan ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Jadi di dalam perbuatan baik itu kalau bikin gak enak di hati, kita harus periksa tuh. Jangan-jangan memang kita ingin penilaian makhluk, ingin balasan dari makhluk. Jadi nikmatnya berbuat baik itu harus kita periksa di hati. Jangan merasa saya sudah sedekah, saya sudah nolong orang, saya sudah berbuat sesuatu. Tapi kalau ada ketidaknyamanan di hati kita, itu indikasi Allah yang tahu isi hati, tahu bahwa kita tuh ngarep-ngarep sesuatu selain Allah. Maka Allah turunkan gelisah, galau, nggak enak, jengkel, sedih, kecewa. Itu salah satu alarm yang harus kita perbaiki dari kebaikan kita. Kan orang berbuat baik tuh ada yang ingin dianggap baik, agar orang lain jadi baik ke kita. Itu juga banyak pedagang yang berbuat baik supaya dibeli. Di kantor berbuat baik ke atasan supaya naik pangkat, tapi itu bukan termasuk kebaikan yang jadi amal soleh. Ada juga yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Udahlah, kasih aja supaya dia nggak ngomong jelek. Nah, itu juga termasuk kebaikan yang masih berbau balasan dari makhluk. Yang paling parah adalah berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi. Nah, ini kebaikan palsu ini. Karena dia terus berbuat baik dalam tanda kutip sehingga orang menjadi hutang budi, akibatnya menjadi tidak bersikap adil. Jadi berbuat baik tidak cukup hanya lahiriah, ya harus sangat serius memeriksa hati. Itu yang saya dapatkan ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah. Atur nuhun, Masya Allah. Jadi kalau saya sedikit tambahkan juga, jadi dalam ayatnya wa ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi benar sekali apa yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan kita juga terjaga bahwa harus dibagi dengan keikhlasan perbuatan baik ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Artinya tujuannya, niatnya harus karena Allah. Wa amila salihan, dan kemudian beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, menyampaikan bahwa sesungguhnya aku ini seorang muslim. Nah, ini yang harus kita tanamkan bersama, yang terkadang betul ini terjadi, ya kadang terjadi tipu daya setan ya, untuk menggelincirkan, untuk memalingkan, untuk menjauhkan dari segala keikhlasan ya. Karena itu kalau orang sudah tidak ikhlas, setan akan lebih mudah ya. Dan orang ikhlas ya justru yang susah untuk ditipu oleh setan, laknatullah. Sebetulnya bukan kadang-kadang, Ustadz. Setiap saat itu setan itu menggelincirkan ya. Termasuk kita sekarang sedang bicara begini juga, setan terus saja membisiki sesuatu supaya kita ya salah niat, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh,
ada ujub, ada pamer. Ya, dalam bicara seperti ini saja terus setan tuh bergerak ya, membisiki sesuatu. Apalagi ketika kita melakukan kebaikan yang berkaitan dengan orang, nanti pasti dibisiki supaya kok orang itu tidak terima kasih sih, kok orang itu tidak menghargai kebaikan saya, kok dia kayak gitu, saya udah berbuat yang terbaik. Nah, itu udah ciri khas ya. Jadi memang ya begitu, setiap waktu kita harus dalam keadaan sadar bahwa setan menipu dan setan tidak bisa apa-apa selain nipu aja. Masalahnya kita mau mengikuti yang dibisikinya atau tidak gitu, punten. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Ada ungkapan memang di dalam Al-Quran juga ya bahwa bagaimana tipu daya setan ini. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, dia akan menggoda manusia min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Ya. Menggoda manusia dari arah depan, arah belakang, samping kanan dan samping kiri. Jadi betapa kita ini kalau tidak dilindungi Allah, tidak dijaga oleh Allah, wah sudah diserang oleh setannya dari berbagai sisi. Ya, kalau Ibnu Abbas memaknai dari kata mimbaina aidihim ini adalah manusia mimbaina aidihim dari arah depan mereka wa min syama'ilihim wa aimanihim wa syama'ilihim, ya. Dari arah depan itu kata Ibnu Abbas sehingga dibuat manusia ini lupa kepada Allah, tujuannya jadi dunia. Ya, kemudian kemudian dari arah belakang maka dibuat manusia lupa kepada akhirat. Jadi kalau dunia tujuannya, maka akhirat pasti dilupakan, gitu ya. Kalau dunia yang jadi orientasinya, maka akhirat diabaikan. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak tipu daya setan yang disebutkan kata Ibnu Abbas, membuat manusia lupa dengan akhirat dan tujuannya dunia. Itu yang dihembuskan oleh setan kepada kita setiap saat, setiap waktu, sehingga membuat lalai dari Allah. Ya, dunia yang dijadikan tujuannya. Padahal dalam Al-Quran sering kita baca ya walal akhiratu khairu abqa, walal itu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu abqa. Tujuan kita harusnya adalah akhirat orientasinya. Walal akhiratu khairu laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu dari sebelumnya. Sebelumnya adalah dunia. Wal akhiratu khairu abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini sering kita lupa dan itu memang tipu daya setan. Kemudian wa an syama'ilihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan datang dari arah kanan dan kiri. Kata Ibnu Abbas, dari arah kanan adalah manusia dilalaikan dengan urusan agama. Jadi tidak mau belajar agama, tidak tertarik untuk belajar Islam. Kemudian ya pasti jadi akhirnya tidak bisa mengamalkan ya, karena tergantung ilmunya nggak ada, yang amalnya amal apa gitu. Dijauhkan dari ajaran agamanya. Kemudian dari arah kiri kata Ibnu Abbas, uzayyinuhum bil ma'asyi, sudah dilupakan dengan agama, maka setan menghiasi manusia dengan berbagai tipu daya dunia, dengan berbagai kemaksiatan. Uzayyinuhum bil ma'asyi, dihiasi manusia itu dengan berbagai kemaksiatan. Nah, sehingga itulah tipu daya setan yang harus kita lawan setiap saat, setiap waktu, begitulah. Silakan dilanjut. Ada pertanyaan dari teman-teman kah? Ya Bapak Ibu silakan. Ini mohon maaf nih, nampaknya Ustadz Asep yang kita undang belum bisa bergabung. Takdirnya. Dari sahabat-sahabat kalau ada yang bertanya juga silakan. Nampaknya belum ada. Ini ya. Jadi di dalam berbuat baik itu kita harus benar-benar menyelidiki terus hati kita, karena Allah kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu sebetulnya ya.
Jadi ketika kita beramal, berbuat baik terus, periksa di awal itu harus dibesarkan roja. Berharap, ya Allah terima amalan ini, terima sedekah saya, terima kebaikan yang bisa saya lakukan ini, ya Allah. Nah di tengah kita harus roja dan khaufnya seimbang. Ya Allah, ingin diterima dan takut gagal amal soleh kita, takut. Nah sesudah beramal yang dibesarkan adalah khauf, takut hilang. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, takut hilang kebaikan yang kita lakukan karena suka ingin disebut-sebut, suka ingin diketahui orang, suka nunggu-nunggu orang berterima kasih, nunggu-nunggu orang balas budi. Nah, ini harus diperiksa terus hati kita karena akan terus-menerus ini di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau sudah selesai beramal ya tergiurnya adalah ingin orang lain tahu, ingin orang lain mengagumi amal kita, ingin orang lain balas. Nah, ini harusnya sudah tidak boleh. Kalau kita ikhlas, berusaha ikhlas ya, itu sudah puas saja. Karena sebetulnya kalau sudah jadi amal, bahwa kita harus sadar bahwa beramal itu adalah min fadli rabbik. Misal kita sedekah ke anak yatim. Kita harus yakin bahwa ini sebetulnya sudah rezeki anak yatim. Cuma oleh Allah dititipkan lewat kita sebagai ujian. Kalau kita dalam sedekah ini yakin bahwa ini rezeki anak yatim yang oleh Allah dititipkan ke kita, maka kita tidak merasa berjasa. Nah, pada waktu itulah amal itu disebut amal kita, ketika kita tidak merasa berjasa. Tapi ketika kita masih merasa saya yang nyumbang, saya yang memberi, mereka tuh saya yang membiayai. Nah, pada waktu itu nggak ada pahalanya karena kita sudah ngaku-ngaku. Kan uangnya juga milik Allah. Kita ketemu dengan ladang amal anak yatim juga terjadi dengan izin Allah. Dan kita bisanya mengeluarkan uang juga dengan taufik Allah. Jadi harus dari awal sampai akhir jaga nih. Jangan merasa berjasa, jangan merasa kita yang berbuat kalau sudah ya. Kalau belum kita berusaha berbuat. Tapi kalau sudah, katakanlah min fadli rabbik. Semua ini memang Allah saja. Kita cuma diuji jadi jalan. Tapi kebalikannya dengan maksiat. Kalau maksiat sudah terjadi, kita tidak boleh mengatakan ini sudah dari Allah, takdir saya berbuat maksiat. Tidak. Nah, ini adalah sepenuhnya karena kelalaian saya, kesalahan saya. Nah, pada waktu itulah kalau kita minta ampun, diampuni. Jadi kalau beramal, sebelum beramal kita niat maksimal, ikhtiar maksimal. Ketika sedang beramal kita waspadai, dan ketika sudah beramal kita harus menghilang. Maksud menghilang ini ya yakinlah bahwa semua amal ini Allah yang membuat. Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kita dilahirkan. Jadi kita ini bukan yang membangun Darut Tauhid, bukan, tidak. Yang membangun Darut Tauhid Allah. Dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum AA dilahirkan ke dunia ini. Nah, AA dan kawan-kawan termasuk Ustadz Mulyadi ini adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Terwujudnya apa yang direncanakan Allah sebelumnya. Kalau kita merasa ini ide saya membangun pesantren, ini perjuangan, ini pengorbanan, nah itu udah hilang tuh pahalanya. Walaupun benar kita bisa berbuat, berjuang, tapi kan kita diberikan idenya juga oleh Allah. Kita bisa bertenaga untuk berbuat sesuatu juga oleh Allah. Kita bisa ikhtiar juga dengan pertolongan Allah. Jadi kalau udah jadi mah udah kita mah nggak usah ada keinginan orang lain tahu, muji, kagum atau membalas budi. Ya sudah selesai. Kita kepilih bisa beramal aja udah nikmat luar biasa. Jadi nggak ada keperluan bagi kita dipuji, dihargai, dikagumi orang lain. Kurang lebih gitu, Ustaz. Baik,
Ini ada pertanyaan, ada dua. Coba Ustadz dibacakan punten surat tentang yang ikhlas tuh. Kemarin sudah hafal nih. Lalu yang kedua tentang orang yang beriman dan tawakal. Makin kuat keyakinan ke Allah, makin pasrah ke Allah, makin susah ditipu setan. Tapi kalau kita bersandarnya, bergantungnya dari selain Allah, itu makanan setan. Jadi selain kita berlindung kepada Allah dengan doa, kita juga harus menyempurnakan syariat, menutup celah-celahnya. Di antaranya dengan memaksimalkan keikhlasan dan ketawakalan. Walaupun ini sebuah perjalanan panjang ya, tidak sesederhana ceramah atau mendengarkan ceramah. Mujahadahnya panjang. Terima kasih ini, aduh tuh dari Walayan 3,5 juta, ini pada Masya Allah, Alhamdulillah, berkah-berkah ya. Ini akan disampaikan kepada ahlinya. Jangan ragu-ragu nih hadirin, jangan cuma dibaca ya. Baik, alhamdulillah Ustadz Asep sudah masuk nampaknya. Ya. Masih di mute. Pak Kang Faruk mungkin bisa dibantu? Oh iya, pengumuman duhur nanti di Masjid Darut Tauhid Jakarta ini, di Masjid DT Jakarta sholat duhur berjamaah dan tausiah sampai jam 1 insya Allah. Bagi kawan-kawan Jakarta yang memiliki waktu luang, monggo silakan. Pak Asep bisa dibantu Ustaz Asep? Ustaz Asep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Afwan nih. Ya, sehat. Alhamdulillah, bi khair. Syukron Ustaz. Gimana AA dan sehat? Alhamdulillah. Ya, bahagia sekali bisa bermuka muwajahah walau jarak jauh, AA. Alhamdulillah, terima kasih ini sudah bergabung walaupun waktunya tinggal 12 menit, nggak apa-apa. So, bagian ya. Silakan Ustadz Mulyadi ajak bincang-bincang, mangga. Ya, jadi Ustadz Asep ini kenalan dulu aja Ustadz langsung. Ini beliau alhamdulillah 2028. Ini mengingat waktu itu. Mohon maaf sebelumnya karena kendaraan telat nyampe kota dan berpindah 2 kali begitu. Alhamdulillah saya terpanggil di dunia dakwah itu dari SMA gitu ya. SMA sudah senang berkegiatan atau rohani Islam di DKM. Berlanjut ke kampus IKIP, sekarang UPI di Bandung. Alhamdulillah, hari-hari selain kuliah juga mengajar begitu dan ya berkeliling mengajar Al-Quran, membimbing anak-anak, ibu-ibu dari komplek pemuda ke pemuda begitu. Keliling juga rumah kontrakan juga tanggung begitu Ustaz. Ya alhamdulillah sekarang berlanjut di usia kepala 4 ini ingin karena usia begitu ya, kalau mobile terus dari pintu ke pintu, dari tempat ke tempat lumayan memakai panas, alhamdulillah menambah kuat fisik, tetapi tetap saja ada rada ririwit gitu, agak mulai terasa. Jadi bermimpi ingin di satu tempat punya ya orang datang atau saya fokus di tempat itu untuk mengabdi, berkhidmat, mengajar umat. Begitu Ustaz ceritanya. Jadi sekarang terdampar di Gunung Bubut, itu satu kampung
di atas gitu, di ketinggian 1.300 ada sekitar 8 rumah, 16 kakak, dan jumlah jiwa sekitar 50. Ya, alhamdulillah semua anak-anaknya ikut ngaji di pontren kita, dan sudah kedatangan saudara-saudara, teman-teman dari DT Peduli. Tiap tahun juga bantuan juga, alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu listrik juga belum sampai, saudara saya listrik belum sampai ya ke daerah tersebut. Sekarang sudah sampai belum? Betul, betul. Ketika ke sana sekitar 3 tahun awal belum nyampe, ini udah 1,5 tahun sudah nyampe, Ustaz. Baru nyampe. Ya. Jadi saking terpencilnya listrik juga nggak sampai gitu ke sana ya? Iya. Paket juga pada takut kalau ada paket di sana. Alfamart, Indomaret belum nyampe, warung pun belum ada. Masya Allah. Ya, berarti kebayang jauhnya Bapak Ibu ya. Jadi disangkanya Bandung tuh mudah, tapi ada pelosok yang dijangkau susah dan listrik juga susah. Tapi kenapa Ustadz Asep mau berdakwah seperti itu? Nggak ada yang bayar, nggak ada yang kasih penghargaan, tapi mau tuh mendakwahi sampai kepada pelosok yang jauh dari siapa ya di situ. Ya, kita kan terpanggil ya Ustadz, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, begitu. Nah, di sini kalau berdasarkan data dari teman-teman ataupun dari pemerintahan, kan begitu banyak yang belum tersentuh Al-Quran ya, dari sisi bacanya saja dulu begitu. Kalau di kota sudah banyak yang turun. Tadi ini MKTV ada masalah nih, DT Peduli kok nggak bisa menayangkan ya? Hampir di rumahnya juga tidak terdapat mushaf. Jadi saya waktu ke sana tidak menyampaikan mau bikin pesantren, tetapi jalan-jalan aja dulu pakai Vespa. Agak setelah kurang lebih beberapa bulan diterima silaturahmi begitu. Ya, alhamdulillah 1 tahun bikin ngebangun ini saung, saung. Ya. Ya, alhamdulillah dari situ ngajak ibu bapaknya juga untuk mengaji sholat susah. Jadi anak-anaknya yang kita minta, kita bujuk untuk mengaji gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang anak-anak di sana usia SD, SMP. Kalau SD masih pulang pergi, ngalong, ada yang jaraknya 2 km dari pondok. Kalau anak-anak SMP, betul-betul kita tawarin mondok di pontren gitu. Alhamdulillah. Santri ada sekitar. Ada berapa sekarang? Iya, Tad. Ada berapa santri, Ustaz? Ada 21. Putra, lakinya ada 13, sisanya itu akhwat, putrinya. Iya, iya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Perjuangannya ya bertahun-tahun sampai bikin pondok sederhana di sana ya. Baik, terus Ustaz Asep juga pengalaman ini geng motor masih berlanjut nih di Cimahi. Itu sebetulnya dari setelah lulus kuliah ya, karena sering kesana kemari, ketemu di jalan begitu, ada beberapa dari mereka yang ingin belajar Quran lah, ingin membaca Quran, belajar agama begitu, dari hal-hal yang praktis, yang sederhana, belajar sholat, wudhu dan lain-lain. Yang sekarang masih intens grup di sekitaran Cimahi Padalarang begitu, kita ada ketemuan dan mereka juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, Ustaz. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Iya, ini kan biasa. Ini dengar semangatnya luar biasa. Saran Ustaz di sana
nanti membangun pesantren akan sangat luar biasa kalau pesantren itu inklusif ya, terbuka sehingga orang lain bisa lebih memahami, tidak ada yang tertutup. Insya Allah. Ke keadaan pesantrennya, manajemennya, karena ya kita tahu kan sekarang ini ada fitnah ke pesantren yang membuat orang jadi ada yang curiga ya, memang sunatullahnya lah. Apalagi kalau pesantrennya tertutup, pesantrennya tidak bisa diakses ya. Di sana ada akhwat, ada ikhwan, apalagi deketan itu gampang. Siap. Fitnahnya itu ya, hati-hati weh. Siap. Dari yang sudah-sudah. Iya, iya. Alhamdulillah, saya di tahun-tahun awal juga keliling ke RT, didekatin RW, terus kenal juga dengan, berusaha untuk silaturahim dengan ada kontak A. Terus tempat kita sempat sekitar 3 tahun lalu ada musibah longsor begitu. Longsor jadi semua penduduk mengungsi di pondok. Alhamdulillah, cara Allah memperkenalkan pondoknya begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah diterima. Cuman ya tetap aja sholatnya masih susah. Jumatan juga satu kampung itu hanya yang istiqomah. Selain santri ya, Ustaz. Ya. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti kerjasama dengan DT Peduli supaya terfasilitasi kegiatan dakwah di sana, termasuk beasiswa dan untuk masjidnya ya. Syukron jazakumullah. Iya, ini memang kawan-kawan sekalian waktu kita sangat terbatas, tapi dalam keterbatasan ini mudah-mudahan menginspirasi semua nih bahwa kewajiban dakwah itu kewajiban semua ya. Dan kita jangan sampai melupakan kewajiban dakwah kita ini. Nah, dakwah tidak harus ceramah seperti ini, dakwah dengan memberikan keteladanan. Kalaupun tidak bisa bicara, membantu yang dakwah lain itu juga bagian dari dakwah. Allah Maha Adil membagikan ladang amal bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan inspirasi dari Ustadz Asep, benar ya? Asep, iya Pak. Yang berada di gunung, yang tidak ada listrik, dan beliau bertahan dakwah di sana, tidak ada gegap gempita medsos. Mudah-mudahan ini menyemangati kita juga nih. Kalau AA dan Ustadz Mulyadi mah rada enak dakwahnya ya. Aduh, nah, mudah-mudahan tetap diterima juga. Tidak mungkin semua pendakwah ke gunung, di kota juga harus ada yang didakwahi. Tunggu A, yang warga A, liwat kampung, liwat gunung. Siap. Jam 6 ini Ustadz Mulyadi ya kelihatannya harus kita akhiri untuk di radio dan TV ya. Kawan-kawan terima kasih Ustadz Mulyadi, terima kasih Ustadz Asep, terima kasih dan siapapun yang menyimak. Walaupun sederhana tetapi mudah-mudahan banyak hikmah yang Allah berikan, dan itu biasanya tergantung dari keikhlasan dan kesungguhan kita di dalam mencari ilmu. Kita akhiri dengan doa majelis dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.